Bersambung dengan mengusap wajah, Buya. Ini ada perbedaan juga dalam masalah mengusap wajah setelah sholat, Buya. Itu bagaimana, Buya? Tidak ada mengusap wajah setelah sholat kecuali memang kita berdoa setelah itu. Mengusap wajah setelah sholat tidak ada. Dan bukan sebuah ibadah, akan tapi mungkin kebiasaan saja. Mungkin waktu sujud ada debu yang ada di keningnya, ya kan? Karena mungkin debu kan suci ada. Karena zaman dulu mungkin tidak seperti ini, ada orang sujud di padang pasir, kalau tidak diusap nggak nyaman di wajahnya. Karena memang nanti ada di saat kita di dalam sholat dihimbau untuk tidak mengusap bekas sesuatu yang nempel di jidat kita. Sebagian mengatakan diusap jika itu mengganggu, kalau tidak biarkan, karena itu akan menjadi saksi dalam sholat kita. Tapi setelah sholat baru diusap, dibersihkan. Tidak. Jadi waktu sholat yang tidak, waktu sholat diupayakan selagi tidak mengganggu sekali tidak usah dihilangkan, agar itu menjadi saksi-saksi di dalam kita beribadah. Tapi kalau sudah setelah sholat baru diusap karena bersihkan, bukan karena urusan-urusan seperti doa tadi. Jadi nggak ada, kecuali di saat itu dia berdoa. Setelah sholat kan diajarkan berdoa. Kalau dia berdoa disunahkan mengusap seperti biasanya dalam doa. Karena itu, Buya, yang terjadi itu, jadi kalau ada yang mengusap dan tidak mengusap, ini golongannya mana gitu? Tidak. Aja, golongan selamat semuanya, ngusap selamat, yang tidak ngusap selamat. Ini hal-hal semacam ini kan, apalagi jika dimasukkan semua di dalam sholat itu adalah doa. Bisa saja seperti itu bagi yang mengatakan bahwasanya doa sendiri adalah, sholat adalah doa. Kan tapi ini doa khusus sudah ditutup dengan assalamualaikum, selesai. Jadi tidak perlu mengusap aja. Kalaupun mengusap bisa saja dimasukkan dalam bab bahwasanya di dalam sholat kita banyak doa dan kita tidak sempat mengusap, diusap saat itu, sah saja dalam hal ini. Sehingga sebagian mengatakan bukan itu adalah kebiasaan saja mengusap, tidak tergolong sebagai ibadah, ya mengusap silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa, nggak perlu ribut. Ini bukan kelompok yang merah, kelompok kuning, kelompok hijau, sama ini sama, yang penting sholatnya dulu. Allah. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya, satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah, nggak ada. Ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang ada hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan, itu dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap nggak enak kalau nggak salaman, gitu kan. Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman, tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali nggak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati, jadi nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya, bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad SAW. Ikutilah beliau apapun sifatnya, kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau nggak dilakukan jangan dilakukan. Selesai, hidup akan bahagia. Salam ke kanan, akhir rukun solat, aku menelentangkan tapak kanan. Begitu juga waktu salam ke kiri, telapak tangan diusapkan dari hidung sampai ke dagu. Apakah aku lakukan sudah lama karena orang tuaku begitu? Apakah ada dasarnya? Kalau ada dua pendapat, saya sebutkan dua. Kalau ada tiga pendapat, saya sebutkan tiga. Kalau ada empat pendapat, saya sebutkan empat. Kalau ada 6 pendapat, saya sebutkan 6. Mana contoh yang 6? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i 2, antara pusat dengan dada 1, di sebelah kiri riwayat Ibnu Khuzaimah 2. Mazhab Maliki 2, di atas pusat 1, lepas 1. Mazhab Hanafi dengan Hambali 1, di bawah pusat. Pendapat Syekh Albani di atas pusat, 6 pendapat. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Tapi yang saya amalkan satu. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Ini contoh yang 6 pendapat. Contoh yang 3 pendapat, meletakkan tapak tangan di atas satu. Allahu Akbar. Tempel saja. Yang kedua, menggenggam alal wasri, ujung kelingking, ujung ibu jari. Allahu Akbar. Pendapat ketiga, di pangkal lengan. Ni lengan, ni lengan, pangkal. Allahu Akbar. 3, 1, 2, 3. Yang tak ada, itu tak ada. Nah, itu cara saya menjelaskan. Kalau ada 3 saya sebut 3, kalau ada 5 saya sebut 5, kalau ada 6 saya sebut 6. Nah, tentang masalah membuka, berapa pendapat? 1 pendapat. Tentang masalah membuka, 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak buka. Jamaah Malaysia datang ke Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru mereka segan bertanya, takut orang Pekanbaru tersinggung. Waktu saya datang ke Kuala Lumpur baru mereka tanya, Ustaz, waktu kami di Pekanbaru kami tengok banyak orang buka, mana dalilnya Pak Ustaz? Saya bilang tak ada. Lalu datang dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Maka tentang buka tangan salam tak ada 2, 3, 4, 5, 6 pendapat, tunggal 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang masalah mengusap wajah, hadis riwayat Sunan Tirmizi, Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Nabi kalau ngangkat tangan berdoa, Nabi tak pernah menurunkan tangannya illa yamsaha bihima wajhahu, sebelum turun dia usap wajahnya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap dia menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya baru turun. Nah, hadis ini dhaif. Bagi orang yang melarang mengusap wajah, kenapa kau usap wajah? Hadis ini dhaif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, Bulughul Maram min adillatil ahkam, kitab fikih. Apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif. Tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis itu? 4. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu', palsu. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Nah, tentang orang yang tadi habis sholat, habis itu dia usap wajahnya. Kenapa dia usap wajahnya? Saya tak tahu. Karena tak tahu saya tanya. Saya takut nyalahkan orang. Kenapa kalian usap wajah kalian? Saya habis berdoa Pak Ustaz. Habis berdoa kan usap wajah. Mana doanya? Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doa apa tak doa? Doa. Habis berdoa kan ngusap wajah, kata dia. Itulah dalil kami, tapi saya tak pakai. Saya tak pakai itu. Karena dalam hadis yang tadi mengusap wajah itu, saat berdoa itu tangannya menampung. Habis menampung baru. Waktu tadi itu ada tangan menampung. Kecuali dia menampung. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Tak ada. Belum pernah saya nengok orang solat mengangkat ini. Jadi pengambilan dalilnya terlalu panjang. Oleh sebab itu saya salam tetap 1 periwayat. Habis itu saya tak mengusap wajah. Setelah selesai berdoa baru saya mengusap wajah. Itu penjelasan detail sedetil-detil. Dalam Quran, Ya? dalam Quran kan apa? Yang mana? Dalam Quran Dalam kunut. Nah, dalam masalah kunut, mana yang afdal? Dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kata Imam Nawawi tentang masalah doa kunut Al-Azkar 3 pendapat. Yang pertama, diangkatnya
lalu diusapnya. Yang kedua, diangkatnya, lalu kemudian tidak mengusap. Yang ketiga, tidak dia mengangkat, dia mengaminkan saja dan tidak mengusap. Pertama, diangkat. Allahumma hdina fi man hadait sampai akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Satu. Yang kedua, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam, tidak mengusap. Yang ketiga, dia tak mengangkat dari awal, hanya mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Dia tetap mengaminkan dan di akhir dia tidak mengusap. Nah, dari tiga pendapat ini kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, mana yang kuat? Mengangkat, tidak mengusap. Tetap angkat dan tidak mengusap. Tapi kalau ada kawan sebelah mengusap, tetap masuk dalam tiga pendapat. Tapi saya tak mengusap. Menyapu kata orang Melayu. Wajah disapu, datang orang Jawa, tak tahu dia wawakannya sapu. Mengusap.